tadi berita mengenai biodiesel Malaysia juga menjadi katalis, itu benar. Ya, tetapi sebelum ini juga minyak lain yang lebih mempengaruhi dalam hal ini adalah soybean. Soybean ya kita tahu bahwa China itu perekonomiannya sudah membaik dan kemungkinan akan membeli soybean lebih banyak dikarenakan juga di China itu swine flu yang mempengaruhi demand dari soybean meal pada tahun 2020 itu sudah dianggap selesai. Sehingga perekonomian membaik, swine flu juga membutuhkan swine flu-nya sudah selesai, mereka Mhm. membutuhkan soybean. Dan kita ketahui sebagai minyak CPO itu kan bergantung juga kepada fluktuasi dari harga minyak-minyak nabati yang lain. Jadi soybean-nya ikut naik dan kemudian CPO juga terimbas naik. Satu hal lagi juga harga crude oil ya minyak mentah. Minyak mentah kita tahu sekarang berada di sekitar 65 US dollar per barrel. Yang sebelumnya Mhm. kalau kita lihat tahun lalu masih di sekitar 40-an 50-an. Ini juga mendorong harga CPO naik karena CPO dalam hal ini kan juga bisa dibuat sebagai energi biodiesel. Jadi dua faktor ini. Satu lagi faktor yang sebenarnya tidak baik ya, sentimennya sedikit negatif, yaitu Oke. performance ekspor Malaysia. Tetapi performance ekspor Malaysia itu minus dari bulan yang lalu, tidak mempengaruhi yang dua hal yang lain yang terkesan lebih baik menunjang harga daripada performance ekspor itu sendiri. Mhm. Kalau dari sisi permintaan sendiri Pak Togar seperti apa? Kalau dilihat kan memang kita tahu bahwa Kalau CPO khususnya sudah ada lampu hijau mungkin ya dari beberapa negara di Eropa. Anda melihat ini sudah selesaikah begitu kemarin ban yang terjadi begitu untuk CPO kita saat ini sudah mulai terbuka lagi pasar ekspornya atau seperti apa Pak Togar? kalau kita berbicara dengan Swiss referendum kemarin itu berbeda ya. Swiss itu kan itu kan ratifikasi dari FTA yang kita lakukan dengan Swiss ya dengan beberapa negara Eropa yang lain. Demand itu sendiri sebenarnya tidak yang muncul itu bukan di Eropanya, tetapi lebih kepada China dan India. Demand yang Oke. dianggap perekonomian mereka sudah membaik sesudah pandemi, sehingga diharapkan demand itu akan kembali datang. Ya, mereka akan kembali membeli CPO untuk memenuhi kebutuhan minyak nabati mereka di sana. Oke, jadi agak-agak berbeda. Tapi secara keseluruhan berarti pasar, apakah memang pasar juga sudah mulai terbuka atau pasar-pasar baru selain tadi China dan juga India pun tampaknya sudah mulai, ada respon atau ada terbuka juga untuk ekspor untuk CPO ekspor Indonesia sendiri Pak, Togar? Ya, itu justru itu, saya melihatnya dari sisi perekonomian ya, perekonomian dunia di 2021 itu kan diperkirakan akan membaik jauh lebih baik daripada 2020 dan ini mungkin sudah mulai kelihatan, di dua negara importer terbesar dari CPO Indonesia yaitu India dan China ya, dan ini, mengakibatkan, arus ekspor kita kalau tadi dikatakan Februari kita surplus 2 miliar, US dollar, kemungkinan itu porsi dari CPO itu sangat besar di sana ya karena ekspor kita kemungkinan akan lebih tinggi dibandingkan tahun lalu dan harga juga lebih tinggi dibanding tahun lalu. Jadi dua hal plus yang kemudian bisa membantu perekonomian atau neraca perdagangan kita. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.